Baik ya. Liburan sekolah, banyak yang ya, saya Fernand Ali dari Paroki Serpong, Gereja Santa Monica. Datang sama istri yang mendukung doa. Dan malam ini kita mau diajak bersama-sama merenungkan atau sedikit memahami tentang keutamaan Santo Fransiskus Assisi ya, yang sekarang sedang kita jalani jubileum untuk Santo Fransiskus Assisi. Nah, mengapa Gereja Katolik sampai perlu mengadakan atau menetapkan tahun 2026 ini adalah tahun jubileum? Artinya tahun begitu istimewanya Santo Fransiskus Assisi ini sampai-sampai keutamaannya itu dijadikan sebagai patokan umat Katolik seluruh dunia ya. Jadi dia anugerahkan khusus ke orang-orang yang berdevosi atau yang yang memberikan penghormatan khusus di dalam tahun ini mendapatkan anugerah indulgensi ya. Nah, tahun ini 4 Oktober 2026 itu genap 800 tahun meninggalnya Santo Fransiskus Assisi. Dan kita tahu Santo Fransiskus Assisi ini ada dua Fransiskus ya, ada Fransiskus Saverius, ada Fransiskus Assisi. Nah, yang kita ngomong ini yang Assisi ya, yang pendirinya Fransiskan. Jadi dia mendirikan 3 ordo. Ordo pertama itu namanya Fratum Minorum ya, OFM itu, Ordo Fratum Minorum. Jadi OFM singkatan dari Ordo Fratum Minorum. Bukan orang Flores dulu, bukan ya. Ya. Nah, yang kedua itu adalah OFS itu yang Santa Clara, ya Santa Clara, Claris ya. Biara Ordo untuk khusus perempuan, suster Claris. Yang ketiga itu Ordo ketiga, sekuler. Jadi ada orang awam yang masuk sebagai menghayati sebagai Fransiskan. Jadi dia punya di ordo. Yang awam ini jangan mendengar, tapi ada ya, guru saya dosen saya adalah ordo dari ordo ketiga Fransiskan. Ini awam tapi masuk dalam ordo. Nah, sebenarnya saya mau lihat sejarah hidup daripada Santo Fransiskus ini yang istimewa gitu ya. Dia adalah orang kaya, bapaknya seorang pengusaha tekstil. Bahasa sekarang tekstil itu dulu namanya toko kain gitu ya, sekarang tekstil. Hidupnya ya hidup dalam kemewahan, senang-senang, biasa orang kaya. Dan cita-citanya mau jadi tentara. Dulu namanya kesatria, ya. Kalau sekarang kita tentara, jadi mau jadi tentara. Akhirnya dia masuk menjadi tentara dan ikut berperang lawan apa? Terus dia kalah, ditangkap di penjara setahun. Di penjara itu yang merenungkan jalan hidupnya, ya. mulai memikirkan. Nah, kemudian pertobatan pertama itu ketika dia keluar dari penjara, dia sakit kira-kira setahun sakit. Dia mulai menyadari hidupnya ini saatnya di mana. Nah, pertobatan pertama dia diceritakan Nabi saya itu ketika dia lagi jalan ke satu kota, dia ketemu orang sakit kusta. Lalu dia tiba-tiba tergerak hatinya untuk membantu orang kusta itu. Jadi dia turun, dia berikan uang, dia berikan makanan, dan yang dicatat paling signifikan adalah dia cium tangan orang kusta itu. Nah, disitulah pertobatan pertama dia. Diceritakan dalam cerita itu. Lalu kemudian setelah itu dia juga mendengarkan beberapa khotbah ya. Saya lihat cerita persisnya itu di mana ya? Ada cerita persisnya itu. Ya, dia bertemu penderita kusta. Kemudian ketika dia berziarah ke Roma, dia bertukar pakaian dengan pengemis untuk merasakan bagaimana sih orang miskin hidup. Jadi dalam ziarah itu dia ketemu pengemis, dia ajak tukeran. Dia tukar bajunya sama pengemis. Dia duduk pengemis, dia merasakan bagaimana hidupnya orang miskin itu ya. Kemudian di satu gereja namanya San Damiano, dia mendengar suara dari salib. Suara itu mengatakan, Fransiskus, pergilah dan perbaikilah gereja rumahku yang sedang runtuh. Nah, Fransiskus memahaminya secara lahiriah. Jadi, ini saya suruh bangun gereja, ya.
Dan dia bangun gereja di dekat San Damiano itu. Ada 2 kapel dia bangun, satu kapel Santo Petrus dan satu kapel namanya Porti Ursula. Di situ nanti dia meninggal di kapel itu. Dia bangunnya, terus kurang duitnya nih. Dia ambil kain bapaknya, tekstil itu dia jual, dia pakai itu. Bapaknya marah dituntut dia. Nah, ditangkap lah dia kan, ditangkap. Nah, justru sidangnya bukan di pemerintah, tapi di tribunal hakim gereja. Karena aneh ya, mungkin pada waktu itu gereja lebih kuat ya. Nah di depan uskup yang menyidang dia itu, dia putuskan untuk tidak punya hubungan keluarga lagi. Dengan cara apa? Dia buka semua baju dia telanjang di bawah uskup. Dia telanjang, dia bilang sekarang saya putus hubungan sama bapak saya mau jalan sendiri, saya dengar suara Tuhan. Lalu uskup kasih dia jubah yang sekarang ini jubah Fransiskan. Jadi jubah itu kan kalau dia uskup ketika dia. Nah kemudian juga di dalam satu misa di Ponticula itu yang dia bangun tadi, dia mendengarkan firman jangan membawa emas, perak, bekal, 2 baju, tongkat ataupun sepatu, Lukas 10:9 ya. Dan akhirnya dia ikutan melakukan secara harfiah. Jadi dia mulai melakukan pengembarannya dengan tidak mengandalkan harta, dia mulai melakukan karya pelayanan. Dan di dalam perjalanan itu dia kemudian merekrutlah pengikut-pengikutnya. Ada 3 orang pengikut pertama Fransiskan. Dan pada tahun 1210 dia berangkat ke Roma dan minta izin untuk mendirikan ordo. Disetujui sama Paus. Namanya Paus Innocentius ya. Disetujui ya Innocentius III untuk mendirikan ordo Fransiskan. Dan akhirnya ordo itu berkembang pesat dengan 5.000 anggota di tahun 1219 tahun ya. Sampai sekarang ya, perkembangannya luar biasa. Dan kemudian keistimewaan Fransiskusnya adalah salah satunya dia bisa berkomunikasi dengan binatang. Nah ini salah satu talenta dia ya. Cerita yang pertama macam-macam, dia bisa dia mengingini kepada burung-burung. Nah yang paling fenomenal itu ada serigala yang luas di satu kota. Lalu dia bicara sama serigala itu, saudara serigala, kamu nggak boleh dalam nama Yesus, kamu nggak boleh menyakiti manusia, dan kami juga tidak menyakiti kamu. Bagaimana kalau kita bikin perjanjian? Kamu jangan menyakiti manusia dan memangsa ternak manusia, tapi sebaliknya manusia akan memberikan kamu makanan secara rutin, ya. Nah ceritanya serigalanya setuju, jadi dia datang, tundukkan kakinya segala macam ya. Lalu kemudian diceritakan selama 2 tahun kemudian serigala itu hidup berdamai dengan warga kota itu dan mereka juga berkirim memberikan dia makan sampai dia meninggal. Itu yang paling fenomenal ceritanya. Kemudian dia dalam kesempatan juga dia membuat hidung ya atau ujian doa tentang saudara matahari. Nanti saya bacakan hidungnya bagus sekali. Itu menjadi kebanggaan Fransiskan sedunia ini. Hidup doa kepada saudara matahari. Jadi mereka membahasakan dirinya satu sama lain itu saudara. Ini cinta. Dan yang paling istimewa lagi, nama Fransiskus Assisi ini dipakai pertama kali menjadi oleh Paus Bergoglio ya dari Argentina. Jadi Paus Fransiskus ini pertama kali dipakai. Dan spiritualitas Fransiskus Assisi inilah yang digunakan sampai dia menerbitkan ensiklik namanya Laudato Si. Laudato Si itu adalah tentang kalau terjemahannya lauda itu adalah pujian ya. Si itu kepada Tuhan. Pujian kepada terpujilah Engkau ya. Tapi sebenarnya itu isi tentang bagaimana hidup berdamai dengan alam seperti yang Fransiskus ajarkan. Nah itu kira-kira. Kemudian dia meninggal 3 Oktober tahun 1226, jadi masih 800 tahun dari tahun 1226 sekarang. Itu kira-kira spiritualitasnya. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana Fransiskus ini mempraktikkan ajaran Tuhan di dalam Injil ya. Kita sekarang buka Matius 5 ayat 1 sampai 12. Matius 5 ayat 1 sampai 12. Ini yang dia praktekkan secara harfiah ya. Jadi Fransiskus mempraktekkan ajaran-ajaran yang ada di kitab suci. Matius 5 ayat 1 sampai 12 disebut sebagai ucapan bahagia.
Kita baca bergantian, saya baca yang ganjil, Bapak Ibu bersama-sama baca yang genap. Ya, kamu. Kemudian Yesus melihat orang banyak itu, naiklah dia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang menganiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka akan mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya. Ini terkenal dengan 8 sabda bahagia ya. Kalau di Tiberias itu di Israel Utara, dekat pinggir Danau Galilea itu ada gereja yang namanya gereja apa? Gereja Sabda Bahagia, Mount Beatitude ya, Mount Beatitude. Sabda Bahagia. Nah, gereja itu dibuat oleh seorang arsitek dari Italia yang bentuknya segi 8 ya, oktagonal ya, segi 8, dan setiap seginya itu dicantumkan satu sabda bahagia. Ya, di situ kalau nggak salah, kalau kita mau referensi bisa, jadi di situ ada depannya ada aula, ada wisma gitu. Kita bisa referensi. Cuacanya enak sekali karena di pinggir danau ya, dan dia di atas bukit, jadi udaranya sejuk. Nah, mungkin perlu kita kapan-kapan mereka boleh mahal di situ lumayan ya. Nah, di gereja Sabda Bahagia, bagus sekali ya. Nah, di dalam itu dicantumkan dalam bahasa Latin ya, memang. Tapi sebenarnya kata bahagia ini di dalam bahasa kita adalah bless, diberkatilah, bless, poor, berkata yang miskin. Nah, kita lihat ada sedikit perbedaan terjemahan. Mengapa gereja di Indonesia memilih terjemahnya sebagai bahagia, bukan bless, yang diberkati ya. Sebenarnya adalah bahwa mau menggambarkan Tuhan memberikan satu jalan kepada manusia, tapi jalan itu berbeda dengan jalan yang manusia biasa lihat. Ya, konsep bahagia manusia adalah kalau saya semua kehendak saya, keinginan saya, cita-cita tercapai, itu bahagia. Itu pikiran manusia, menurut jalan manusia. Kebahagiaan dicapai kalau orang dipenuhi segala keinginannya, kehendaknya, kebutuhannya, ya. Itu bahagia. Artinya tujuan hidup kita hanya untuk memenuhi keinginan saya, kehendak saya, kebutuhan saya. Nah, kalau itu terpenuhi, itu bahagia. Seperti ini yang kita pikirkan sebagai namanya jalan manusia, jalan kita. Sehingga akibat konsep cara pikir itu, maka arah hidup kita terfokus ke situ, terfokus ke kebutuhan di dalam diri yang namanya ego. Jadi fokusnya kan di dalam. Jadi tujuan hidup, semua sumber daya yang ada diarahkan ke situ, mencapai kebahagiaan untuk memenuhi kebutuhan, kehendak dan keinginan kita. Itu bahagia. Itu menjadi tujuan hidup kita. Nah, sebaliknya, bagaimana cara Tuhan memberi kita petunjuk? Kamu bahagia kalau, nah, ini jalannya, 8 jalan yang Tuhan tunjukkan ya. Kebahagiaan menurut Tuhan ternyata berbeda dengan kebahagiaan yang kita manusia umumnya pikirkan. Coba aja kita lihat nomor 1 ya. Nomor 1 dikatakan kayak apa? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang banyak gitu ya. Jadi kita bilang berbahagialah orang yang miskin. Nah, konsep kita miskin itu adalah orang yang berkekurangan, orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Orang miskin adalah orang yang menderita. Karena berlawanan dengan konsep pikirnya bahagia. Kalau kebutuhan saya terpenuhi, orang miskin mana bisa, ya kan?
dia mau makan steak nggak bisa, bisanya empal. Ya. Jadi ada perbedaan ini. Ya. Tuhan bilang justru yang berbahagia itu orang yang miskin. Nah, Fransiskus Assisi menerapkan secara harfiah, walaupun sebenarnya konsep bahagia yang suci itu perlu dikembangkan atau ditafsirkan dalam cara yang berbeda. Tapi Fransiskus Assisi menerapkan secara harfiah. Artinya apa? Dia betul-betul mau mencoba miskin itu kenapa bisa bahagia. Sehingga tadi ya, dia sampai bertukar baju menjadi orang miskin dan sebagainya. Dan akhirnya spiritualitas kemiskinan itu sungguh-sungguh dia ajarkan kepada pengikutnya. Sampai sekarang semua pengikut Fransiskan itu harus membuat suatu kaul kemiskinan, ya. Kaul kemiskinan. Kemiskinan itu adalah keberanian untuk melepaskan kelekatan. Itu istilah kelekatan dan harapan. Saya sangat mengenal salah satu pastor Fransiskan yang menghayati betul ajaran Fransiskus Assisi ini. Namanya orang Belanda ya, Kees van Dijk ya. Dikenal juga ya Kees. Anda mungkin tahu ya, orang yang seperti Yesus yang kalau khotbah buka sepatu, dia ciaka dulu. Anda tahu ya, yang ini. Kees ini benar-benar menghayati spiritualitas kemiskinan. Dia tidak punya kendaraan apapun, ya. Tinggal di kamar yang kecil, 1 x 2 meter, karena mereka 2 x 2 meter, ya kan? Makan anak-anak nanti di keramat itu kan nanti asuhan, maksudnya sama dengan anak nanti, ya. Dan dia cuma dikasih uang saku 740.000 per bulan oleh kongregasi dia, oleh Fransiskan. Kalau ada honor dia terima kalau dia mengajar dia khotbah apa, itu harus skor ke mereka. Nggak boleh dipotong seperak pun. Jadi misalnya dia dapat duit di 300 nih, dapat stipendium, dia skor. Tahu dari mana? Waktu itu dia bilang, nggak apa-apa, kamu transfernya langsung ke Fransiskan, nggak perlu kasih saya. Malah saya repot mesti saya antar lagi ke komunitas ini. Kamu transfer aja. Jadi betul-betul dia menghayati spiritualitas kemiskinan yang diajarkan oleh pendirinya itu luar biasa ya. Kemana-mana naik terus. Jarang ya mau minta ilmu segala macam, jarang lagi. Kalau pasar-pasar sekarang kan kalau mau kemana minta ilmu kan. Nah, kalau dia naik terus. Dan cuma bawa tas kain selempang saja. Ya. Dan dia panggil semua orang saudara Berman, saudara ini, gitu ya. Bagi saya itu cara penerapan spiritualitas yang kemiskinan yang benar-benar nyata di depan abad modern ini, yang walaupun sebenarnya seluruh pastor kita juga mengungkapkan kaum kemiskinan, tapi tidak terlihat dari cara hidup mereka, ya kan? Cara hidup mereka tidak menggambarkan kemiskinan yang di paroki itu, kaum itu, malah yang di paroki itu, waktu saya pernah nginap di beberapa paroki ya di luar kota itu berlimpah, namanya. Saya pernah nginap di paroki Kristus Raja di Medan ya. Makan pagi bersama pastor, makan malam bersama pastor, kalau siang sama peserta. Saya ngajar camp ya, siang makan sama peserta, malam sama pastor lagi. Itu makan di meja itu berlimpah ruah. Saking umatnya, saya sama pastornya. Bagaimana semangat kemiskinan budaya seperti itu. Sekarang di sana pastor Yandi jadi tahu ya, pasti kenal ya Yandi. Kemarin saya ketemu dia di sana lagi baru beberapa bulan lalu makin gemuk dia. Saya bilang pastor, Anda di sini jadi seperti itu ya, makanya kelakuannya barangkali. Saya bagaimana mau tolak tanya, mereka antar, ya saya terpaksa makan, ya. Makin gemuk dia. Kalau di yang di Muntoro Cirebon itu, ya. Dulu orang Batak, Untung, ya, ada saya ketemu dia gitu ya. Sebaliknya saya pernah juga pelayanan ke pelosok daerah ya, di daerah apa, Maumere di pojokannya lagi, namanya Paroki Nele. Itu pasarnya betul-betul miskin benar ya. Ketika saya datang ke pesawat dijemput pasarnya dari mobil, kenapa pasar nggak ada panitia yang jemput? Aduh bapak, umat saya ini nggak ada yang punya mobil di sini. Paling tinggi mereka punya motor. Bagaimana mereka masuk bandara di Balikpapan? Tidak bisa. Dan ini satu-satunya mobil saya yang mobil paroki ini sudah real sekali, sudah sebenarnya nggak layak jalan. Dia memang tidak ada AC, panas lagi kan. Dia bawa sendiri. Begitu saya naik mobilnya, aduh sekarang si pastor yang jemputnya, saya datang sendiri aja pakai kaki atau apa gitu kan. Tapi enak ya. Udah gitu si pastornya berusaha dengan saya, dia ajak saya makan lagi.
saya mikir, ini duit bayar dari mana gitu ya? Kita saya nggak bayar duit. Ya udah saya nggak nanti dia saya bayar bulan gitu kan. Bagaimana mungkin ya? Pastor yang terakhir itu kan nggak mungkin. Dan ternyata benar. Begitu saya sampai di warung dia, aduh sengsara sekali gitu ya. Sengsara sekali. Makan itu ala kadar yang benar ala kadar gitu ya. Ya, dia bilang bukan saya mau bantu bagaimana mereka tadi kekurangan gitu ya. Jadi bisa banyak. Nah yang bikin masalah itu ketika mau tidur. Dia kasih saya kamar, kita ini kamar karakter. Jadi karakternya saya suruh ngomongin dulu ke seminari karena ada tamu mau di sini kan. Saya sempat mikir bahwa aduh nggak enak sama pastornya ya. Lebih baik saya di hotel aja. Tidak bisa bapak hotel jauh sekali dari sini. Dan tidak ada yang bertemu dan bapak repot. Kita di sini aja. Pas saya lihat ranjangnya ranjang kayu. Waduh sebenarnya. Kebayang kalau saya ngebalik, pasti dia bakal bunyi ya. Yang kedua bisa patah gitu ya. Wah 120 kilo nih. Saya mikir gimana ya saya mau cari apa sekali di hotel aja nggak apa-apa saya bayar gitu. Tapi nggak enak sama pastornya. Sudah fungsikan karakternya kan. Akhirnya ya kok boleh buat lah ya dengan berat hati. Ya, saya cari akal supaya jangan patah. Apa yang saya lakukan? Saya tarik kasurnya ke bawah, saya tidur di ubin. Kalau saya naik ke dipanya pasti patah, tidak ada yang kuat itu. Udah pernah di rumah retret di susteran yang di Ciawi itu patah tengah malam. Saya kan sendiri repot gimana nih? Pas balik patah, nggak bisa yang pakai kayu bersih. Jadi ya itu terjadi ya pagi-pagi makan. Kasihan banget. Jadi yang di daerah Jakarta jomblang. Spiritual kemiskinan jomblang. Nah, penghayatan representasi tentang kemiskinan luar biasa. Ya. Maka dia disebut juga dengan panggilan apa? Il Povero ya. Jadi dia panggilnya si miskin kecil. Jadi dia dijuluki si miskin kecil. Ya. Kalau panggilan nama kecilnya Francesco. Francesco itu kan bapaknya itu kerja di Prancis, dia nikahnya di Prancis. Jadi dia si Prancis dari Francesco. Nah ini paus kita yang Prancis kemarin dipanggil Papa Francesco kan, mirip gitu ya. Itu yang spiritualitas yang pertama yang dihayati oleh para penerusnya sampai sekarang, terutama Fransiskan. Maka Fransiskan itu disebut dengan saudara Ordo Inadina ya, Ordo Inadina. Jadi mereka memposisikan dia adalah manusia yang paling Inadina. Ya orang miskin gitu yang menempatkan di situ. Barangkali salah satu cara mereka tidak boleh punya harta. Kalau ada harta itu kongregasi punya komunitas. Jadi dia boleh punya mobil. Dia kalau dia ada mobil ya mobilnya komunitas. Gitu. Kalau ada pernah berhubungan dengan Fransiskan, mungkin bisa lebih mengenal mereka. Gitu, ya. Spiritual mereka luar biasa. Tapi case pandemiknya saatnya saya nggak suka dia. Baunya sangat mati. Dan dia suka makan bawang putih lah gitu ya. Bawang putih itu nggak dia makan gitu. Jadi udah bawang putih, boba dan macam-macam. Mungkin spiritual sebenarnya Jerman gitu kan. Ini juga sebenarnya. Yang kedua adalah tentang spiritualitas kerendahan hati, humilitas disebutnya. Spiritualitas ini atau keutamanya adalah dalam bentuk pengosongan diri. Bayangkan ya anak seorang kaya rela melepaskan harta benda itu untuk menjadi pengikut Tuhan, pengosongan diri dan melepaskan obsesi untuk diakui, untuk dipuji. Ini adalah kerendahan hati gaya Fransiskan. Jadi tidak mau dipuji dan juga pengosongan diri. Maka apa yang mereka lakukan sekarang ini adalah menghayati spiritualitas terutama seperti itu. Mestinya selalu mengapa gereja mengajak kita fokus ke situ karena gereja juga mau kita menghayati jalan yang bahagia yang ditunjukkan Tuhan lewat sabda bahagia tadi. Berbahagialah orang yang miskin. Orang miskin apa ya? Termasuk dia rendah hati. Kemiskinan itu tidak menunjukkan kerugian dia. Ya kalau saya lebih ya berat ada ya lebih buat ya nggak usah ditonjolin orang juga tahu. Tapi kemiskinan yang dimaksud tadi adalah tidak menunjukkan apa yang ada dalam diri kita. Jadi kekosongan ya, kenosis. Jadi seperti Kristus yang
melepaskan, mengosongkan dirinya menjadi rendah seperti manusia, maka manusia merendah dia lahir di kandang hewan. Itu manusia pengosongan diri. Nah, kekristenan sebenarnya menganut ajaran itu, terutama Katolik. Kita pun diajar untuk belajar mengosongkan diri, tidak merasa sesuatu yang perlu dipertahankan. Tadi termasuk melepaskan kelekatan ya, dan kemudian tidak berusaha mencari pengakuan ataupun pujian kepada atau dari siapapun. Nah, saya kan termasuk pengajar untuk para pengajar. Kalau di sini tugas saya itu keliling-keliling daerah itu sebenarnya ngajarin para pengajar, namanya trainer course. Saya mengajar di begitu kemarin dan beberapa kota yang begitu. Salah satu yang saya ajarkan adalah ketika Anda mengajar, jangan pernah tanya peserta Anda bagaimana saya ada. Ketika Anda bertanya, Anda terpancing untuk dipuji. Itu bahaya. Kenapa bahaya? Anda bisa jatuh. Ya. Jatuhnya apa? Merasa sudah oke. Ketika orang timur nggak mungkin bilang Anda jelek. Itu udah pasti 100%. Kalau Anda tanya saya dari mana, nggak mungkin dia bilang Anda jelek kecuali pasangan hidup Anda. Ya. Dia berani bilang Anda jelek. Tapi kalau orang lain pasti enggak. Paling bilang ya oke lah, ya, paling gitu ya. Jika ya oke lah itu pasti jelek gitu. Benar gitu ya. Jadi jangan pernah tanya, tidak usah tanya. Lalu gimana? Dia tetap pernah tanya. Kalau dia sudah mulai jenuh sama Anda, Anda juga. Jadi itu yang saya bilang mereka. Tidak boleh minta feedback, walaupun secara teoritis diajarkan feedback itu penting. Seperti tidak usah minta feedback. Anda bisa menemukan sendiri kok feedbacknya. Jadi tidak usah minta, ya. Nah, dalam karya pelayanan itu juga sama. Kita nggak boleh sekali-sekali jadi apa? Minta feedback atau malah minta jadwal, ya. Itu sangat dipantangkan. Tidak usah, biar Tuhan yang atur semuanya. Kalau Tuhan mau pakai, silakan pakai. Kalau Tuhan mau pakai, sudah tadi enggak bilang gitu. Maka saya beberapa waktu lalu heran juga ya di sini itu beredar kabar ada beberapa warta yang bertanya kapan saya diundang, kapan jatah saya. Padahal kita diajarkan tidak boleh nanya, apalagi minta. Paling dihindari. Kenapa? Itu artinya saya mencari sesuatu di situ kan, pengakuan kan, ujian kan, apa ya. Nah, itu mencoba kita akan gampang terjadi di situ. Setan akan masuk, setan akan akan membuat kita lengah. Itu yang bahaya. Maka karena tadi ini adalah pengosongan diri dan menghindari obsesi untuk diakui.